Beraninya kau membawa kuda itu sebelum kau mempersiapkannya. Yang mulia, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sudah mengencangkan sadelnya. Aku tidak bohong. Kau sudah berkata bohong. Kau harus dihukum atas perbuatanmu ini. Aku tidak bisa membiarkan kelalaianmu ini. Manu, diam, Ayah, pria malang itu dipukuli tanpa alasan. diam, nak. Tapi Diam. ayah, Ayo, ayah, ayo, ayah diam, diam. Dengar, ayah, dia pasti sudah melakukan kesalahan. Lalu kenapa kau yang tegang? ayah. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Akulah yang melonggarkan sadel di kudanya. Apa? Kau yang melonggarkannya? Iya, ayah. Ayah harus memberitahu mereka. Karena kalau tidak, dia akan terus dipukul seperti itu. Maafkan aku, Yang Mulia. Maafkan aku, Yang Mulia. Selama ini pengurus kuda sangat setia dan sudah lama bekerja untuk kita. Dia tidak mungkin seceroboh itu, Yang Mulia. Pasti ada konspirasi di balik semua ini. Konspirasi? Yang Mulia, siapa yang melakukan konspirasi terhadap kita di sini? Aku memang ditakdirkan mendapat konspirasi seperti ini. Saling susul menyusul. Sekarang aku sudah hilang kepercayaan kepada siapapun juga. Yang Mulia, aku mohon beri aku kesempatan. Aku akan mencari tahu siapa yang melakukan semua ini. Sampai aku menemukannya, dia akan dipenjara, Yang Mulia. Ya Tuhan, kenapa kau melakukan itu, Manu? Akan menjadi bencana kalau Gangadharau jatuh dari kuda. Apa kau tidak tahu? Hubungan majikan kita dan Gangadharau tidak begitu baik. Kita akan hancur kalau dia tahu. Manu, apa yang kau lakukan ini? Manu! Manu, tunggu! Aku tahu sekali kenapa Gangadharau berusaha untuk menghindar dari aku. Kakek, kakek, tolong maafkan aku. Seorang pria tidak bersalah harus menerima hukuman karena perbuatanku, kek. Tapi apa yang terjadi? Apa sebenarnya masalahnya? Tolong selamatkan dia dulu, kek. Tapi siapa yang harus kakek selamatkan? Kakek, tadinya aku hanya ingin mengajarkan pada Raja Jansi tentang pengorbanan. Pengorbanan? Iya, kakek. Aku sudah mempersembahkannya untuk Dewi Durga. Ini pengorbanan, bukan pembunuhan. Makhluk malang ini mencari perlindungan kepadaku. Tidak akan kuberikan pada siapapun. Aku ingin memberi pelajaran pada Raja Jansi. Kau selamat? Mereka tidak membunuhmu? Dia tadinya akan dikorbankan. Iya, itu tadinya akan dikorbankan. Tapi entah apa yang terjadi pada Raja. Saat kapaknya akan memenggal kepalanya, Raja tiba-tiba menghentikannya. Beraninya kau membawa kuda itu ke hadapanku tanpa mempersiapkannya terlebih dahulu. Pengurus kuda yang tidak bersalah itu dihukum karena perbuatanku, kakek. Tolong selamatkan dia, kek. Aku bertanggung jawab untuk hal ini. Harusnya aku tidak melakukannya. Akulah yang harusnya dihukum untuk itu. Kau memang membuat kesalahan. Dan juga, dari dulu kami berdua tidak pernah cocok. Baiklah. Kakek akan mengurusnya. Sayang, hatimu benar-benar murni.
Itu sebabnya kau mengakui kesalahanmu. Itu bagus. Sakaram, Ya, aku yakin kau tahu sekali bagaimana hubunganku dengan Gangga Darau. Pergilah, selesaikan ini. Tapi pastikan harga diri Gangga Darau dan harga diriku tidak terluka. baik Yang Mulia. Ya, katakan padaku apa yang membawamu kemari. Saya datang atas permintaan Raja, Yang Mulia Raja Bajirao. Katakan. Apa yang sudah terjadi tadi tidak lebih hanya gurauan seorang gadis kecil yang nakal. Tapi raja kami bisa terluka. Tidak ada maksud apapun. Jadi saya diutus kemari untuk minta maaf. Yang Mulia Bajirao, dia memang harus minta maaf untuk hal ini. Dia selalu saja merendahkan kami. Tidak, Yang Mulia. Saya mohon Anda tidak bicara seperti itu karena raja kami sangat menyayangi Anda. Dan sebenarnya dia juga menyayangi anak kecil itu. Lalu siapa nama gadis nakal itu? Raja kami memanggilnya dengan sebutan Cabeli. Meleset, meleset, meleset. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyelamatkannya? Apakah batu itu telah mengenaimu? Kau melempar batu itu. Aku tidak sengaja melakukannya. Kau melempar batu ke temanku. Kau tidak tahu kami dari keluarga pengantin pria. Aku tidak pernah membidiknya. Lupakanlah, dia itu masih kecil. Lagi pula, ketapel permainan anak laki-laki. Kami para gadis juga bisa melakukan apa yang dilakukan anak laki-laki. Benarkah? Apa yang bisa gadis lakukan? Kami bisa melakukan apapun. Baiklah, nanti sore kita akan main kabadi. Cobalah menang melawan kami. Baik, kami terima tantanganmu. Ayo, 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 Praci. lihat saja. Kita akan bersenang-senang. Kita akan bermain di lumpur. Dan wajah mereka akan menyenangkan untuk dilihat. Hah? Sawaria. Sawaria. Aku ingin bertemu dengan Cabelinya. Baik, Yang Mulia. Praji, 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 Praji. Ayo, dia, ayo, tangkap dia, Kakak mana? Tolong aku, kakak, tolong aku. Ayo minggir, kau kan sudah kalah. Kakak Mano, jangan ampuni dia. Praci, keluarlah. Sekarang tinggal kalian berdua. Aku datang.
Yang Mulia, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau tahu, kalung perisai suci yang aku hilangkan di Sungai Gangga. Iya, Yang Mulia. Aku melihat gadis itu memakai kalung yang sama. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia pergi ke sana.
Maafkan aku yang mulia, tapi bagaimana kita bisa mengenali gadis itu di antara begitu banyak gadis lain? Aku juga tidak bisa melihat wajahnya. Tanya anak-anak ini siapa gadis itu. Cepat kau tanyakan siapa gadis yang baru pergi itu. Kalau Bulan tahu betapa burung tergila-gila padanya, maka Bulan akan berpikir, kenapa dia berada dalam pelukannya, dan kenapa selama ini dia selalu menunggunya. Pergilah. Apa? Tidak, tidak. Tidak perlu kau tulis itu. Tulis saja. Menunggu dirimu. Dan sekarang penantian ini mempengaruhi detak jantungku. Dan aku sekarang berikan suratnya. Serahkan surat ini pada pengantar pesan. Dia harus segera mengantarkan surat itu langsung kepada raja. Baiklah. Hei, digambar. Ada pesan dari sana? Iya, sepertinya dia menunggu izin dari Perdana Menteri. Dengar ya. Tolong berikan surat ini kepada pembawa pesan. Surat siapa ini? Ini dari Moti. Ini harus segera dikirimkan kepada Raja Ganggadarau. Sini berikan. Berapa lama kita harus menunggu Raja, Tatya? Bopatkar, kita tidak punya pilihan lain. Apa yang kau bawa? Ya mulia, Motibai mengirimkan surat ini untuk raja melalui pembawa pesan. Berikan padaku. Kau boleh pergi. Oh ya Tuhan. Apa yang tertulis di suratnya? Bacalah sendiri. Ini pasti terjadi, Dixit. Sebelum keadaan di luar kendali, kita berdua harus pergi ke Safipur untuk menemui raja. Dan kita harus menikahkannya dengan Manikanika. Itu yang harus kita lakukan. Ayo. Ragunat, salam. Kau di sini. Semuanya baik-baik saja, bukan?
Katakan apa yang dia perintahkan. Moropan, ada masalah serius. Masalah serius? Memangnya ada masalah apa? Raja kami Ganggadarau kehilangan kalung perisainya. Ya Tuhan. Aku akan mencoba untuk mencarinya. Aku pasti... Hanya mencari saja tidak ada gunanya, Moropan. Kalung itu sangat disayangi melebihi hidupnya. Dan yang mulia raja melihat seorang gadis di istana memakainya. Apa? Di mana dia melihatnya? Saat itu ada beberapa gadis bermain di luar. Dia melihatnya. Aku yakin pasti ada kesalahpahaman. Siapa yang bermain di sini? Bagaimana bisa ini salah paham kalau ada yang melihatnya? Percayalah padaku. Kalau rajaku tidak mendapatkan kalung itu, masalahnya bisa menjadi sangat serius. Ragunat tunggu. Kalung? Di mana aku melihatnya? Sepertinya aku pernah melihatnya. Dia pasti pengantin priamu. Aku tidak mau menikahi pria yang mudah marah. Hei, ada apa Moropan? Kau terlihat gelisah sekali. Kakak, Raja Jansi dia kehilangan kalung suci dan perisainya, Kak. Dan dia melihat ada gadis di istana ini yang memakai kalung itu. Apa? Begini, Kak. Menurut kabar yang kudapatkan, kalung itu sangat disayangi oleh Raja Jansi. Rantai suci Dewi Durga ada di lehermu? Aku rasa Ganggala yang telah memberikannya padaku. Aku ingat. Manu menemukan rantai itu dan dia juga memakainya. Coba lihat ini, Ayah. Tadi saat aku mandi, tiba-tiba ini sudah ada di leherku. Kakak, memang itu kalungnya. Ayo. Manu? Manu? Ada apa, Nek? Manu, berikan kalung yang kau pakai. Ada di mana kalungnya? Kenapa? Ada padaku, coba lihat. Ada apa? Ayah, tadi dia ada di sini. Di mana? Di sini. Lalu sekarang, kemana kalungnya? Tunggu sebentar. Perisai yang benar. Dengar Manu, kalung itu milik Ganggadaro dan dia mencarinya. Di mana kau menyimpannya? Kau menjatuhkannya ya? Ayo cari dia. Manu! Di mana kau menjatuhkan kalung itu? Manu, kau menemukannya? Tadi masih melingkar di leherku, Nek. Tapi sekarang tidak ada. Aku juga tidak Coba tahu. kau ingat-ingat di mana kau menjatuhkannya. Ayo cari.
Ayah, aku sama sekali tidak ingat di mana aku menjatuhkan kalung itu. Dengar Manu, kau tidak tahu. Perisai itu milik Raja Jansi, mendiang istrinya yang sudah memberikan kalung itu. Dan dia melihat kalung itu ada di leher salah satu gadis di istana ini. Tapi Sungai Ganggalah yang sudah memberiku kalung itu, Ayah. Ya benar, tapi cepat cari lagi. Ayo carilah, cepat. Sebelum Yang Mulia mengirim undangan kepada Raja Jansi untuk memulai upacara pernikahan, kita harus menemukan kalung itu. Kalau tidak, keadaannya pasti akan menjadi gawat. Kita harus bisa menemukan kalung itu. Ya Tuhan. Anakku, kau bisa memakai dan memilih perhiasan yang manapun yang kau sukai. Baiklah, Bu. Dan hati-hati dengan henamu saat kau beristirahat. Jangan sampai rusak. Iya, Bu. Indu, ayo ke situ. Duduklah. Duduk. Sudah saatnya kau meninggalkan kami. Walaupun oleh ayahmu tidak bisa dicegah. Selama ini ayah memanjakanmu. Hari ini kau akan meninggalkan kami. Dan kami hanya akan memiliki kenangan tentang dirimu. Ayah berterima kasih pada Tuhan. Pernikahanmu ini tidak mengalami masalah sedikit pun. Kalau ada masalah, ayah pasti akan bunuh diri. Semua gadis akan memulai kehidupannya yang baru setelah dia meninggalkan ayahnya. Ayah pergi dulu. Ayah harus menyebarkan undangan. Kita harus mencarinya lagi. Ya Tuhan, tadi Manu memakai kalung itu. Di mana sekarang? Ya Tuhan, di mana kalungnya? Harus ketemukan, Moropan. Kau tahu, aku terpaksa melihat wajah yang sangat kubenci. Kakak ipar? Kalian sedang apa? Apa yang kalian cari? Tidak ada. Begini, tempat ini berantakan sekali, jadi aku merapikannya. Memangnya kenapa, kakak ipar? Suruh saja orang melakukannya. Moropan, Iya, Yang Mulia. ikut denganku.
Kita harus mengundang pihak pengantin pria secara resmi. Secepat ini? Maksudku mereka pasti sedang istirahat siang sekarang. Kakak ipar, tidak ada yang istirahat saat pernikahan. Lupakan semua ini dan aturlah semuanya. Moropan, tanya pendeta jam berapa yang bagus untuk pernikahan, ya? Baik, Yang Mulia. Ya Tuhan, jangan biarkan hal buruk terjadi. Tolonglah aku, Tuhan. Sangat penting untuk menemukan gadis itu, Ragunat. Sekarang tugasmu adalah mencari kalung perisaiku itu. Aku sudah menjelaskan semuanya kepada Moropan, Yang Mulia. Dia pasti akan mencari gadis itu. Sebaiknya memang seperti itu, Ragunat. Bagaimana bisa orang di istana tidak melihat gadis yang memakai kalung perisaiku itu? Ada apa? Yang Mulia, sebentar lagi ritual mengundang akan segera dimulai dan Raja Kasih sudah menunggu Anda. Baiklah, kau boleh pergi. Baik. Aku tidak akan datang. Yang Mulia, aku mohon. Yang Mulia tidak pernah menghadiri ritual apapun. Bagaimana kalau... Aku tahu itu, Ragunat. Tapi saat ini pikiranku sedang kacau. Aku tidak bisa melupakan kalung itu. Jadi lebih baik aku tidak menemui Bajirau dalam keadaan seperti ini. Baik, Yang Mulia. Kirimkan pesanku kepada Raja Kasih. Baik, akan kulakukan, Yang Mulia. Yang terhormat, Raja Samakrau, kami mengundangmu. Begitu juga anakmu, serta para tamumu. Simpan saja dulu undanganmu itu. Aku tidak mengerti maksudmu. Aku yakin kau mengerti. Tapi kau pura-pura tidak bersalah. Pertama-tama, kembalikan dulu kalung perisai Raja Ganggadarau yang dipakai oleh salah satu gadis yang ada di istanamu. Baru akan kuterima undanganmu. Samakrau, kau ini kenapa? Kau menolak undangan kami hanya karena kalung biasa begitu? Kalung biasa. Sesuatu yang sangat disayangi oleh seseorang. Itu bukanlah hal biasa. Itu mungkin berharga baginya. Tapi bagi Bajirau, tidak seperti itu. Dengarkan aku. Aku bisa memberikan jutaan kalung pada anakku. Yang Mulia Bajirau, bukan hanya ribuan, tapi kau juga bisa memberikan jutaan kalung perisai. Tapi
Tapi yang mulia Bajirao, kalung perisai yang diberkati oleh cinta, kau tidak bisa membelinya dari uang pensiun yang diberikan oleh bangsa Inggris. Wah, hebat. Takdir menunjukkan permainan yang aneh. Nenek moyangnya gemetar ketakutan saat dia berada di istana kami. Tapi dia punya keinginan untuk menghancurkan reputasiku di istana ini. Kenapa harus aku yang dihukum untuk kesalahan nenek moyangmu itu? Kenapa aku yang disalahkan untuk kehancuran bangsamu? Sekarang dengan kekuasaan Tuhan dan kekuasaanku, aku mendapatkan semuanya. Kekuasaan, kekayaan, dan kemakmuran. Semuanya milik kami. Cukup Yang Mulia, cukup. Jangan bicara lagi. Aku tidak bisa terima penghinaan terhadap sahabatku. Aku ingin kalung itu segera dikembalikan. Kalau tidak, proses pernikahan ini akan ditunda. Manu, kenapa kau melakukan ini? Ini untuk kedua kalinya karena kau. Kakak Indo, permisi. Apa kau tahu di mana kakek? Raja pergi untuk menyampaikan undangan pernikahan. Raja Jansi yang terhormat, kami mengundangmu ke pernikahan bersama tamu-tamumu. Baiklah, akan kuterima undanganmu. Tolong segera datang. Baiklah Yang Mulia. Tapi saat ini aku sedang menunggu temanku. Sayang, ayolah, makanlah. Kau tidak mau makan? Ayo sayang. Apa kau juga tidak suka dengan tingkah lakuku? Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku sudah memakainya selama 5 tahun. Rama memberikan perisai itu dengan penuh kehormatan. Itu adalah hadiah terakhir darinya. Tapi aku tidak mau kembali tanpa kalung itu. Yang Mulia, semua orang menunggumu. Ragunat! Maafkan aku, Yang Mulia. Raja Kasih mengirim pesan untukmu. Dia bilang prosesi pernikahan tidak akan dilakukan tanpamu. Ayah berterima kasih pada Tuhan. Dalam pernikahanmu ini, sama sekali tidak ada masalah. Kalau ada masalah, ayah akan bunuh diri. Manu, kenapa kau melakukan ini? Untuk kedua kalinya, karena kau... Kakak Indo! Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Di mana aku harus mencarinya?
Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bisa bicara pada Raja Jansi. Karena kalau tidak, Kakak Indu... Tidak.